قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. Kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau ketika di dunia dulu membaca Al-Quran. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi ternyata di akhirat kita juga akan membaca Al-Quran. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena di surga itu ternyata ada tingkatan-tingkatan yang mana sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh seorang hamba itu. Subhanallah. Kemudian diperkuat dengan hadis satunya, hadis rawahu Ibnu Majah. Yuqalu li sahibil Qur'an. Kalau yang pertama tadi li qari'il Qur'an, yang kedua yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada sahibul Quran atau hamilul Quran. Ini beda ini. Yang pertama qari, yang kedua hamil atau sahib. Idza dakhala jannah, jika telah masuk surga, iqra was'a, bacalah Al-Quran kemudian naiklah. Fayaqra wa yas'ad, kemudian dia membaca dan dia naik. Fayaqra wa yas'ad bi kulli ayatin darajat, karena setiap ayat itu ada tingkatannya. Hatta taqra'a akhir syai'in ma'ahu. Nah ini yang menarik. Sampai engkau membaca hafalan atau ayat yang telah engkau hafal di dunia itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini atau dua hadis ini adalah hadis yang memotivasi kita semua bahwa kenapa kita itu perlu atau bahkan harus menghafal Al-Quran. Kalau mungkin ada yang sempat bilang ada dialog antara seorang ikhwah dengan ikhwah yang lainnya. Ngafalin, kita ngafal Quran, nanti kalau sudah hafal Quran kita nggak bisa ngamalkan, malah jadi bukan hujatan lana, malah hujatan alaina. Di akhirat dia bisa menghujat kita. Atau orang yang sudah usianya mungkin sudah lanjut, saat saya itu usianya sudah segini nih, 60 tahun gitu, mau ngafal Quran nggak masuk gimana gitu. Atau barangkali ada yang mendapati dua sistem atau dua metode berbeda dalam menghafal Quran. Saat saya itu pengen ikut menghafal Quran, ada yang program 30 hari. Kayaknya pernah dengar ya Pak, menghafal Quran dalam waktu 30 hari atau dalam waktu 40 hari, arba'in ya. 40 hari, cepat atau lambat dan lain sebagainya ya. Yang mana ujung-ujungnya adalah para sahabat aja mereka enggak, rata-rata di antara mereka juga enggak hafal Al-Quran kok, tapi mereka juga radhiyallahu anhum ajma'in dan lain sebagainya. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya sisi lain memotivasi, tapi sisi lain melemahkan kalau kita enggak tepat sasaran atau salah dalam menyimpulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis tadi memotivasi kita bahwa ternyata di dunia itu kita dituntut untuk bisa menghafal Al-Quran. Dalam kitab Aunil Ma'bud syarah hadis ini ya, disebutkan di sana yang dimaksud dua hadis itu adalah apa? Adalah orang-orang yang menghafal Quran ketika di dunia, kemudian dia mengamalkan apa yang dia hafal itu. Misalnya ada ayat-ayat yang tentang ancaman dia tinggalkan, ada ayat-ayat tentang perintah dia kerjakan, tapi dia hafal. Barangkali juga kita pernah mendengar hadis tentang bulan. Abdullah bin Abbas, beliau pernah berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau ditepuk pundaknya, kemudian disampaikan kepada beliau, Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillahi yahfazka." Jadi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis yang sangat panjang ya. Dikomentari sama Dr. Hamzah bin Fayyi Al-Fathi ya. Jadi yang dimaksud menjaga Al-Quran, menjaga Allah itu yang menjaga Al-Quran itu sendiri. Sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika disampaikan kepada beliau, fulan yahfadzul Quran, kata Imam Hasan Al-Basri, la bal Quran yahfadzuk.
Bukan, sebenarnya dia bukan yang menghafal Quran, tapi Al-Quran yang akan menjaganya nanti itu. Sehingga orang yang menghafal Quran kebanyakan diberi, masya Allah, kemuliaan-kemuliaan, ya. Diberi karunia-karunia. Bahkan ada yang diberi kemuliaan yang tidak diberikan oleh hamba-hamba yang lain yang tidak hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Saya punya cerita, bukan cerita saya Pak, tapi cerita teman saya yang notabene dia hafalannya luar biasa. Sejak SD dia nggak pernah masuk sekolah umum. Jadi orang tuanya itu cuma mengajarkan menghafal Quran, menghafal Quran, menghafal Quran. Sampai dia dewasa ketemu saya di umur 23 di Solo. Dia ikut seleksi menjadi imam masjid di Amerika Serikat, Islamic Center Amerika Serikat, dan keterima. Cerita sama saya, senang sekali. Akhirnya dia perjalanan ke Jogja untuk ngurus surat-surat itu. Lah qadarullah ketika perjalanan ke Jogja, Allah memberikan ujian pada sahabat ini. Dia keserempet truk, kemudian kepalanya itu terseret di aspal itu sampai 100 meter lebih Pak, sampai terkelupas hampir subhanallah. Ya seketika itu dibawa ke rumah sakit, lidahnya basah dengan Al-Quran. Pikir murojaah Pak di perjalanan itu. Sampai itu dokternya kaget. Ini secara medis sudah gagal otak, mestinya sudah pingsan secara medis. Tapi ternyata dokter itu melihat langsung sahabat saya ini murojaah. Sehingga kata Dr. Hamzah bin Fai Al-Fathi, as-salamah ala kullil akhtar. Jadi kalau orang yang menghafal Quran itu ketika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujah. Itu ternyata dalam kehidupan nyata juga subhanallah terbukti. Jadi subhanallah, teman saya ini ngubungin saya setelah dioperasi, gimana Pak ya? Nah, bisa dibayangkan, jadi kepalanya itu cuwil, bahasa Jawanya cuwil, somplak separuh, terseret truk, badannya nempel di truk, kepalanya di bawah, ya jadi kayak parutan gitu, kayak parutan. Tapi masih hidup dan normal, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat dan alhamdulillah. Nah ini sebuah karunia